Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast masa sekolah. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman pendengar semuanya yang udah dengerin podcast ini. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Kali ini di episode 36 gue mau cerita tentang lulus SMP gak ikutan coret-coret baju. Oke, sebelum ke cerita inti mungkin gue lebih deskripsiin gimana suasana dan kondisi ketika kejadian tersebut. Jadi ini cerita zaman SMP ya. Waktu itu kita udah selesai di ujian nasional. Karena waktu gue masih SMP, masih UN lah gitu ya. Untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, masuk SMA. Ini tuh tahun 2011. Ya, 2011-an ya. Waktu itu euforianya kerasa banget memang ya, karena katanya gitu waktu itu beredar kabar atau rumor bahwasanya di sekolah gue itu, gue lupa ya detailnya, apakah ada yang tidak lulus ataupun gagal gitu ya, tapi kayaknya nggak ada yang gagal ya, alhamdulillah lulus semua waktu itu. Nah terus memang sih mayoritas teman-teman gue itu udah istilahnya kayak apa ya udah seneng banget lah gitu ya, udah seneng banget lah, udah yakin banget lulus 100% gitu. Padahal pengumuman itu belum diumumkan gitu, kelulusan itu. Dan yang seingat gue waktu itu pengumuman itu udah pas siang mungkin kali ya. Nah, tapi ada juga teman-teman gue yang dari pagi itu udah coret-coret baju gitu. Tapi gue lupa lagi detailnya apa siang apa pagi, gue lupa lagi. Pokoknya yang jelas waktu itu pagi itu jam 8 atau jam 9 itu teman-teman gue banyak kan udah coret-coret baju. Biasanya pakai cat semprot itu, spray ya, cat spray gitulah. Nah biasanya tuh anak-anak yang dalam tanda kutip yang inilah ya, yang nakal gitu ya. Nakalnya gimana deskripsi ini ya, pokoknya yang gitulah, yang kelas-kelas yang kayak gitulah. Itu biasanya udah coret-coret baju duluan tuh, udah yakin banget gitu lulus. Tapi waktu itu ini agak unik sih bagi gue sendiri, karena memang gue waktu SMP dulu sampai diliatin banyak temen gitu kan. Gue nggak coret baju, bukan nggak coret baju sih, tapi belum coret baju kayaknya gitu. Ya sampai teman gue ngira kayaknya gue masih lupa ya, gue lupa lagi nih, kayaknya nggak coret baju deh kalau SMP. Tapi kalau SMA emang coret baju sih ya. Pokoknya teman-teman gue udah pada coret baju semua tuh pas pengumuman kelulusan itu. Dan mostly mereka tuh ngecat baju seragamnya itu sampai ketutup putihnya itu loh. Jadi kayak ya udah ngecat habis gitu, nggak ada sisa putihnya itu lagi. Lanjut, jadi waktu kelulusan itu gue sebenarnya waktu itu gimana ya, gue kalau untuk gue pribadi ya,
belum ada pikiran gue mau selebrasi atau ya coret-coret baju itu belum ada waktu itu, karena memang gue belum pasti lulus tuh enggak ya. Takutnya gue udah coret-coret baju tuh pas pengumuman. Ya pokoknya gue mikirnya gini, takut gue kan antisipasi hal jelek gitu ya. Misalkan gue udah coret-coret baju duluan, terus pas pengumuman kelulusan ternyata gue nggak lulus, dan itu sangat sedih sekali gitu menurut gue. Jadi ya udah gitu, gue mending pastiin dulu lah gitu, takutnya kan udah coret baju terus nggak lulus kan malu anjir. Nah pas pengumuman udah lulus, tentu gue seneng dong gitu. Maksudnya kadar gue seneng tuh nggak sampai hura-hura kayak mereka gitu, biasa aja gitu, nggak terlalu terlalu bersemangat gitu, wah gue lulus gitu, nggak gitu gue. Ya udah gue lulus, seneng, udah sekitar gitu aja. Nah sampai teman gue itu ngeliatin gue karena gue belum coret-coret baju kan, mereka yang mikirnya gue nggak lulus nih gitu. Ditanya kan, woi bro, lo kenapa nggak coret-coret baju gitu, nggak lulus ya? Dengan apa istilahnya, dia nanya itu kayak nada santai gitu, takutnya kan menyakiti perasaan temennya kalau misalkan kalau lulus gitu. Terus gue bilang ini, ya nggak tahu, gue nggak coret baju gitu, gue bilang kayak gitu kan. Tapi lulus nggak gitu, ditanya teman gue, ya lulus lah alhamdulillah gitu, masa nggak lulus sih gitu. Tapi waktu gue nggak coret-coret baju itu, banyak teman-teman ya area SMP gue itu ngeliatin gue panjang gitu. Dalam hati gue mikir ini, pada apa sih liatin gue sampai kayak gitu ini gitu, sampai segitunya gitu. Mungkin mereka mikir gue nggak lulus ya kali, gara-gara gue nggak coret-coret baju gitu. Padahal dalam hati gue ya ketawa dalam hati aja gitu kan. Mereka nggak tahu kalau gue lulus juga gitu. Mikirnya mungkin nggak, gue nggak lulus gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang ya, waktu itu kan gue masih SMP, jadi mikirnya belum jauh ke depan gitu. Sebenarnya sih lebih baik baju seragam yang kita gunakan selama 3 tahun itu ada baiknya gitu ya. Sebenarnya nggak dicoret-coret gitu. Tapi memang kan kita sebagai siswa, sebagai anak yang bisa dibilang remaja labil gitu ya, ya pengen terlihat lebih ini aja sih, berasa euforia ya kan, ini coret-coret baju ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada gitu. Saat kejadian itu teman-teman gue yang lulus, tapi dia tidak memilih untuk tidak merayakan kelulusannya dengan coret-coret baju. Contohnya, pas dia tahu dia lulus gitu, dia langsung pulang ke rumah dan kasih tahu ke orang tua, "Ma, Pa, aku lulus SMP nih gitu." Jadi dia nggak coret-coret baju. Tapi sebenarnya ini balik ke siswanya masing-masing, ini kan soal pilihan aja sih sebenarnya. Kalaupun nggak coret-coret baju nggak masalah gitu. Ya kita bilang bersyukur aja itu udah cukup lah gitu untuk merayakan kemenangan gitu. Gak perlu hura-hura konvoy kayak gitu sebenarnya. Tapi ya sebenarnya ini serba salah, ini udah lazim aja sih sebenarnya di negara kita kayak gitu kan. Dulu ya, tapi kalau sekarang kayaknya cara berpikir siswa sekarang tuh mungkin lebih maju lah dari kita gitu, bisa dibilang. Dan nggak banyak juga, dan apa istilahnya, dan ada juga ya, pasti itu ada juga siswa-siswa SMP ataupun siswa-siswa SMA yang habis kelulusan itu mereka nggak memilih untuk tidak mencoret bajunya, dan mereka lebih memilih untuk mengumpulkan semua baju atau bisa dibilang seragam sekolahnya untuk disumbangkan gitu. Dan menurut gue itu jauh lebih baik. Dan gue sih sebenarnya mengakui ya gimana ya, itu zaman gue dulu ya mungkin ya. Ya beda sih sama anak sekarang yang jauh lebih pinter gitu. Jadi mereka banyak yang mengumpulkan baju seragam untuk diberikan
ataupun disumbangkan gitu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Nah, terus apalagi yang soal konvoy? Iya, memang ada beberapa temen gue yang habis coret-coret baju itu konvoy. Tapi kalau gue pribadi, kayaknya gue waktu itu nggak konvoy deh. Jadi habis gue tahu lulus itu, gue kan itu nunggu kelulusan itu kan lumayan lama juga ya, nunggu waktunya ya. Jadi gue ke belakang, maksudnya di jajan di kantin belakang gitu kan, nongkrong gitu biasa makan. Karena kan kita jam bebas waktu itu ya, cuma nunggu ke sekolah tuh cuma nunggu kelulusan doang gitu. Seperti biasa jajan makan gitu kan. Pas tahu kelulusan balik ke sekolah ngecek nama gitu. Nanti alhamdulillah lulus dan ya udah gue ke belakang lagi nongkrong lagi sama teman ngomong-ngomong dudut. Sebagian ada yang posisinya bajunya udah coret-coretan gitu dan gue masih bersih waktu itu, masih belum ada coretan. Terus ada teman yang nyamperin ngasih coretan gitu ke gue, bukan ngasih coretan sih, semprotan cat gitu ya, minimal inilah ya, tanda kelulusan. Ntar takutnya gue polos-polosan gitu pulang dikira nggak lulus lagi sama orang. Takutnya mikir orang kan stigma negatif itu kan selalu ada ya gitu. Tapi udah gue excited banget lah waktu itu lulus. Nah setelah dicoret sama temen itu ya udah gue langsung pulang naik angkot gitu. Intinya sih ada coretan di baju gue yang menandakan bahwa gue alhamdulillah lulus gitu. Biasanya teman-teman tuh ada yang ngumpulin tanda tangan juga tuh di baju gitu, baju seragam sebagai tanda kenang-kenangan ya. Ya ini sih sebenarnya gimana cara kita ngeliat aja sih sebenarnya, perspektif aja gitu. Mau dicoret silakan, mau nggak coret juga silakan gitu. Tapi ada baiknya kan gitu, nggak dicoret dan bisa disumbangkan. Ya paling sekian dulu lah gitu. Oke, paling segini dulu aja lah untuk episode 36. Terima kasih untuk teman-teman pendengar semuanya. Bagi teman-teman yang pengen kirim cerita dan kerja sama bisa langsung email ke podcastmasasekolah@gmail.com ataupun lewat DM Instagram @podcastmasasekolah. Jangan lupa follow podcast Masa Sekolah di Spotify juga ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Gue akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.